Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Graciela. Kalian bisa panggil aku Grace. Saya di sini nggak sendirian, tapi saya bersama Pak Adi. Mungkin Pak Adi bisa perkenalan sedikit. Ya, baik, terima kasih Grace. Halo teman-teman semua, saya Adi Gunawan dari Adi Gunawan Institute. Kalau boleh tahu Pak, Ya. Adi Gunawan itu apa sih Pak sebenarnya? Ya, Adi Gunawan Institute adalah sebuah lembaga non-formal yang didirikan untuk memberikan layanan pendampingan dan pembelajaran untuk penyandang disabilitas netra, baik itu tunanetra atau low vision, Grace, gitu. Jadi Adi Gunawan Institute ini memang didedikasikan untuk membantu teman-teman penyandang disabilitas, khususnya disabilitas netra, untuk mereka bisa mendapatkan layanan pembelajaran dan pendampingan. Seperti itu. Oh, berarti kalau orang-orang yang memiliki kekurangan seperti tunanetra dan sebagainya itu bisa belajar di sini ya Pak? Iya, bisa seperti itu. Kali ini kita mau bahas topik apa nih Pak? Ya, kali ini kita akan membahas isu yang sangat fenomenal dan sedang tren di Indonesia beberapa tahun ini, Grace, yaitu tentang penyandang disabilitas itu sendiri dan juga persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan dari penyandang disabilitas itu. Tapi juga kita akan coba membahas tentang dari permasalahan itu, solusi apa yang bisa kita lakukan untuk masalah-masalah dari penyandang disabilitas itu. Saya agak sedikit masih belum paham nih. Maksudnya Gitu ya. Penyandang disabilitas itu seperti apa? Mungkin Pak Adi bisa menjelaskan. Oke, baik. Sederhananya penyandang disabilitas kita mengacu kepada undang-undang yang sudah ada di negara kita, Grace. Dan mungkin teman-teman yang mungkin baru tahu sekarang ini ya, atau mungkin sudah pernah dengar tentang disabilitas. Tapi nggak tahu nih apa sih disabilitas itu. Ya, penyandang disabilitas yang pertama menurut undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya, ini sudah ada peraturannya. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, sensorik, lalu juga intelektual, mental ya, dan keterbatasan itu memiliki jangka waktu yang panjang gitu ya. Dan dalam prakteknya di lapangan atau di masyarakat, mereka atau penyandang disabilitas ini mereka mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Itu pengertian penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas itu juga memiliki ragamnya atau jenisnya. Tadi sudah disebutkan juga ya. Yang pertama adalah disabilitas fisik ya. Disabilitas fisik itu berarti orang-orang yang memiliki keterbatasan di dalam anggota tubuhnya, Grace. Jadi yang tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki gitu ya. Lalu juga disabilitas sensorik. Jadi indera sensor yang ada dalam tubuh mereka tidak berfungsi, Grace. Seperti yang tadi kita sebutkan yaitu tunanetra ya, tunanetra. Karena indera penglihatannya tidak bisa berfungsi secara efektif. Lalu juga tunarungu yang mengalami hambatan dalam indera pendengaran. Disclaimer juga ya Grace ya, kalau saya ini juga seorang disabilitas netra loh. Seperti itu. Jadi saya ini tergolong ke dalam penyandang disabilitas. Ada juga ragam yang lain seperti disabilitas mental dan intelektual. Jadi mereka yang mengalami hambatan dalam di dalam fungsi otak mereka. Gangguan emosi, gangguan perilaku, gangguan intelektual ya. Intelektual itu berarti mungkin secara sistem kerja otak itu tidak sama seperti orang-orang pada umumnya, seperti itu. Jadi kira-kira gambaran umumnya tentang penyandang disabilitas dan juga ragam dan jenisnya kira-kira seperti itu. Oke, cukup menarik ya Pak Iya. bahasanya. Berarti saya bisa simpulin nih, tentang penyandang disabilitas itu adalah orang-orang yang mungkin keterbatasan fisik seperti itu bisa bisa belajar di Adi Gunawan Institute seperti itu. Dan juga dengan keterbatasan fisik itu, dengan adanya Adi Gunawan Institute itu mereka bisa memiliki semangat buat meraih apa yang mereka cita-citakan, seperti itu ya Pak? Iya, betul. Tapi memang pertama kali memang Adi Gunawan Institute ini fokus kita memang kepada disabilitas netra atau disabilitas sensorik.
Tetapi memang ke depan memang Adi Gunawan Institute akan memberikan kesempatan belajar dan berkarya bagi disabilitas lain, karena dalam perjalanan waktu selama kami menangani teman-teman disabilitas netra itu banyak permintaan juga yang datang dari teman-teman lain. Pak, kok teman-teman disabilitas netra sudah punya kegiatan-kegiatan, misalkan menggunakan teknologi, ya, menggunakan komputer dan ponsel, smartphone, gitu ya, belajar kegiatan-kegiatan musik, gitu ya, sampai juga yang terbaru sekarang ini adalah pendampingan entrepreneurship untuk disabilitas netra, gitu ya. Nah, teman-teman yang disabilitas lain juga ingin gitu ya, Pak, kami kapan gitu. Apakah Adi Gunawan Institute ini hanya fokus untuk disabilitas netra saja? Jadi memang ke depan Adi Gunawan Institute akan dibuka untuk semua ragam disabilitas, Grace. Begitu. Jadi supaya semakin luas teman-teman ya, semakin luas kesempatan supaya teman-teman ini mereka bisa mendapat kesempatan untuk bisa belajar, begitu. Itu salah satu tujuannya. Terus Pak, saya mau tanya lagi, Ya. tantangan apa sih yang dihadapi disabilitas netra? Nah, oke. Disabilitas netra itu mengalami hambatan di dalam indera penglihatannya ya. Karena mereka disebabkan oleh tadi, pertama karena genetik sejak lahir, seperti saya ini sejak lahir ya mengalami hambatan penglihatan. Ada juga yang karena kecelakaan, karena penyakit di masa mereka dewasa. Nah, persoalannya itu sangat banyak, Grace, gitu ya. Kalau kita berkaca pada pengalaman saya sendiri, teman-teman tunanetra atau disabilitas netra di Adi Gunawan Institute, dan juga mungkin kalau kita melihat potret teman-teman disabilitas netra di negara kita, Grace. Jadi yang dihadapi oleh disabilitas netra itu yang pertama adalah mereka itu mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya, karena mereka mengalami hambatan penglihatan, nggak bisa melihat gitu ya. Misalkan Grace dengan teman-teman yang bisa melihat gitu ya, mereka berinteraksinya cukup dengan memandang begitu ya, Grace ya, memandang, bahasa tubuh. Tetapi orang-orang seperti saya itu tidak bisa memandang gitu, nggak bisa melihat. Jadi keterbatasannya yang pertama itu. Nah, masalah yang itu aja sudah menjadi masalah kalau lawan interaksi kita nih itu tidak bisa memahami gitu. Misalkan Grace tidak bisa memahami saya yang disabilitas netra. Bagaimana cara kita berinteraksi, kan nggak bisa gitu. Dan itu kerap kali terjadi di masyarakat gitu. Banyak orang-orang yang tidak bisa memahami berinteraksi dengan disabilitas netra. Nah, yang kedua, Grace, adalah masalah akses pendidikan gitu ya. Tentu setiap kita pasti ingin punya pendidikan yang tinggi supaya kita bisa memiliki taraf kehidupan yang baik ya, Grace. Tapi teman-teman disabilitas netra sebagian besar mereka sulit. Nah, misalkan mereka mau sekolah itu bingung. Bagaimana cara kami mengajari anak-anak dengan disabilitas netra seperti itu. Lalu mereka harus belajar ke sekolah luar biasa. Nggak semua sekolah luar biasa itu bisa dijangkau gitu ya. Selanjutnya, masalah akses pekerjaan bagi mereka yang sudah dewasa, yang mereka sudah lulus sekolah luar biasa, atau mereka yang sudah berkesempatan untuk studi, baik yang di kota-kota besar, sekarang sudah mulai ada sedikit banyak kesempatan untuk mereka bisa melanjutkan sekolah gitu ya. Tapi masalahnya adalah akses pekerjaan. Pekerjaan apa yang bisa dilakukan oleh disabilitas netra gitu. Apakah mereka bisa bekerja di kantor seperti orang-orang yang bisa melihat? Itu masih diragukan juga. Selanjutnya, masalah untuk mengakses layanan dan sarana publik. Nah, coba kita perhatikan lingkungan di sekitar kita. Apakah banyak jalanan-jalanan yang sudah landai, yang sudah lancar, sudah lurus, mudah dijangkau oleh kami yang disabilitas netra? Kan tentu tidak, masih banyak lubang di sana sini, ya kan? Di trotoar juga masih kadang juga nggak teratur, ada lubang di sana sini, ada pohon di tengah jalan gitu ya. Aduh, dan seabrek masalah yang ada di sarana dan layanan publik ini menjadi masalah yang cukup berat bagi disabilitas, khususnya disabilitas netra, Grace gitu. Oke. Itu kan tadi kan tantangan-tantangannya. Iya. Nah, sekarang mungkin dari tantangan yang ada mungkin tentang aspek pekerjaan, tentang keterbatasan secara fisik kayak gitu, mungkin ada solusinya nggak, Pak? Iya, tentu ada solusinya yang kita juga sudah coba, sebenarnya juga sudah dilakukan oleh banyak penggiat disabilitas ya. Jadi istilahnya aktivis gitu ya, atau
ya orang-orang yang memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Termasuk saya ini, Grace, juga salah satu tokoh penggerak disabilitas juga, baik itu di tingkat lokal di Malang sendiri maupun di tingkat nasional ya. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang tadi diungkapkan di awal, solusi yang pertama adalah bagaimana agar kesadaran masyarakat tentang disabilitas itu ditumbuhkan. Istilahnya disability awareness gitu ya. Pemahaman tentang disabilitas itu harus terus ditingkatkan bagi masyarakat gitu. Dan tentunya setelah masyarakat ini disadarkan atau ditingkatkan pemahamannya tentang disabilitas ya, yaitu adalah bagaimana agar upaya perlindungan dan juga pemenuhan hak-hak mereka penyandang disabilitas ini sesuai dengan hak asasi manusia, Grace. Itu yang pertama. Makanya munculnya undang-undang disabilitas tadi itu juga adalah bentuk komitmen negara kita untuk meratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan hak asasi manusia. Jadi disabilitas itu dipandang sebagai orang-orang yang memiliki keterbatasan interaksi. Jadi bukan sesuatu yang dikucilkan gitu ya. Oh, kamu misalkan saya Pak Adi sebagai disabilitas netrawis, kita nggak perlulah gitu belajar, nggak perlulah sekolah, kan nggak bisa lihat. Tapi tidak begitu. Jadi kesadaran itu perlu ditumbuhkan, Grace. Nah, terus yang kedua adalah pemberian kesempatan belajar dan bekerja seluas-luasnya. Baik itu untuk disabilitas netra dan disabilitas yang lain gitu. Contohnya di Adi Gunawan Institute sendiri, ini adalah bentuk apa? Bentuk menyelesaikan masalah tadi, Grace, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan disabilitas netra, yaitu menyediakan kesempatan belajar. Nah, sekarang di masyarakat kita, di sekolah, di universitas sudah mulai upaya-upaya ini menyediakan kesempatan belajar. Makanya ada sekolah inklusi, ada jalur-jalur disabilitas gitu ya. Untuk mereka bisa belajar, mereka bisa sekolah, mereka bisa menjadi insan-insan yang terdidik begitu, Grace. Nah, lalu juga akses pekerjaan, akses pendidikan ini itu nanti akan masuk kepada akses pekerjaan mereka atau kemampuan. Semakin terdidik disabilitas ini, maka peluang-peluang mereka itu akan semakin besar, Grace. Gitu. Jadi yang pertama yang harus kita selesaikan sebenarnya adalah persoalan pendidikan. Gitu, itu dulu. Gitu kan, kalau indikatornya kan setiap atau generasi muda ya, mereka yang ingin memiliki kehidupan yang sejahtera tentu tingkat pendidikannya kan harus meningkat, Grace. Gitu. Disabilitas juga begitu. Berarti semua orang itu harus aware ya bahwa pendidikan itu begitu penting gitu. Entah itu mereka yang punya keterbatasan fisik itu harus perlu disadarkan bahwa mereka mau sukses itu harus ada harga yang dibayar. Contohnya misalnya dengan pendidikan yang mungkin tinggi, dan mungkin bisa salah satunya mungkin bisa belajar dulu di Adi Gunawan Institute, karena kan tadi Pak Adi sempat spill ya bahwa ada kegiatan yang namanya itu entrepreneur. Iya. Gitu ya. Mungkin saya agak sedikit penasaran nih, Pak. Ya. Tentang entrepreneur itu apa sih kegiatan yang sudah dilakuin selama ini sama penyandang disabilitas? Ya, terkait ini kebetulan tahun lalu itu saya menjadi salah satu trainer sebuah program disability entrepreneurship ya, itu dari lembaga dari kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia yang dilaksanakan di Jawa Timur, yaitu mendampingi kurang lebih sekitar 1.000 entrepreneurship disabilitas. Jadi disabilitas pun sekarang itu sedang diupayakan untuk mereka itu bisa untuk memiliki konsep berbisnis atau berwirausaha sama seperti orang-orang yang non disabilitas begitu. Jadi melalui dunia pendidikan dulu, melalui pelatihan-pelatihan, walaupun mereka tidak secara langsung masuk ke lembaga resmi begitu ya, tetapi mereka dilatih oleh mentor-mentor yang memang dari dunia akademis yang berkaitan dengan entrepreneurship. Nah, di Adi Gunawan Institute sendiri kami akhirnya juga membuka program entrepreneurship itu untuk tiap-tiap klien kita gitu ya. Ada juga beberapa klien kita yang mulai belajar berwirausaha, Grace, gitu ya. Misalkan mereka belajar berjualan gitu ya. Mereka mempelajari tentang e-commerce gitu. Jadi disabilitas netra itu bisa mengakses internet. Karena apa? Karena sudah ada teknologi yang bernama screen reader, sehingga mereka bisa menggunakan komputer dan smartphone seperti yang saya pakai sekarang ini. Jadi ini adalah bentuk dari komputer yang diprogram dengan pembaca layar, sehingga ada program suara yang ada di
yang bisa kita dengarkan di telinga, Grace. Nah, berbasis itulah kita coba gitu meningkatkan kesempatan mereka untuk bekerja gitu. Nah, mereka kita dampingi untuk mereka bisa belajar sih bagaimana sih menjadi orang yang berwirausaha melalui bidang jasa, jual beli gitu ya. Dan juga sekarang ada juga klien kita yang karena kondisi tertentu sehingga dia kehilangan penglihatan, Grace. Tadinya dia bisa melihat, Grace, ya. Seperti Grace dan kawan-kawan ya, dan teman-teman yang menyaksikan acara ini, tadinya mereka bisa melihat, tapi karena satu kondisi tertentu dia nggak bisa lihat. Nah, dia itu memiliki background memang seorang pengusaha. Nah, dengan kondisi terbaru sekarang, walaupun sebagai seorang tunanetra, total nggak bisa melihat sama sekali, kita dampingi untuk mereka memahami prinsip-prinsip entrepreneurship gitu ya. Dan tentunya didampingi dengan apa? Dengan program-program alat-alat bantu tadi, Grace. Jadi bagaimana dia bisa menggunakan komputer sendiri. Nah, kalau dia sudah bisa menggunakan komputer sendiri dengan mandiri, selanjutnya dia mulai kita bimbing untuk masuk ke dunia kerja seperti itu. Oke, berarti di sini itu penyandang disabilitas apapun dari berbagai ragam disabilitas yang ada itu nggak menutup kemungkinan buat mereka itu bisa punya usaha sendiri. Iya, betul. Memang sekarang mungkin kalau dicek di website mungkin masih belum launch ya. Tapi sebenarnya kita sudah menangani beberapa ragam disabilitas lain, Grace, gitu ya. Disabilitas fisik yang mengalami hambatan gerak di kursi roda itu kita sudah dampingi gitu, khususnya untuk entrepreneurship ini. Lalu juga ada disabilitas intelektual ya yang berkaitan dengan intelijensi, itu juga kita sedang dampingi untuk belajar berjualan. Ada juga yang sedang belajar musik, Grace, gitu. Grace suka musik? Iya, gitu. Jadi kita dampingi apa kira-kira potensi yang bisa dikembangkan oleh disabilitas gitu. Jadi sangat terbuka untuk semua ragam disabilitas, Grace. Gitu. Cukup menarik ya, Pak. Ternyata penyandang disabilitas bisa ada yang bisa main musik juga ya, Pak. Iya, kita juga di Adi Gunawan Institute kita dulu ada program namanya Agi Band, ya Adi Gunawan Institute Band, gitu ya. Kita mengisi di berbagai event pemerintah, lalu juga ada event perusahaan, gitu ya. Ada perusahaan yang mengundang kita di open house, ya, open house di perusahaan mereka. Nah, kami diundang waktu itu. Saya sendiri yang menjadi kaptennya gitu ya. Kebetulan saya sendiri juga salah satu profesi saya di bidang musik gitu ya. Nah, jadi saya melihat teman-teman disabilitas netra di sekitar kami, khususnya di Adi Gunawan Institute ini memiliki potensi dan memiliki bakat di dunia musik. Ini bisa kita bisa berdayakan di situ dan bisa menghasilkan karya, Grace, gitu. Oke, Pak. Mungkin nextnya ya kita bisa bahas-bahas lagi ya. Mungkin dari Pak Adinya ada closing statement nggak nih, Pak? Ya. Kita mau akhiri. Oke, baik. Intinya penyandang disabilitas itu adalah sesama manusia seperti kita, seperti teman-teman yang melihat seperti Grace ya, semuanya adalah manusia yang perlu kita angkat harkat dan martabatnya, setara ya, inklusif dan juga memiliki kesempatan yang sama. Secara khusus disabilitas netra pun juga adalah sesama manusia yang juga memiliki kesempatan yang sama. Untuk itu kesempatan, peluang, baik itu kesempatan belajar, dunia pendidikan itu perlu dibuka seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas. Yang kedua adalah bagaimana agar disabilitas itu konsep atau pemikiran atau pemahaman tentang disabilitas itu perlu dipahami oleh masyarakat seluas-luasnya agar kehidupan disabilitas itu bisa semakin terbuka, peluang-peluang mereka untuk memiliki taraf hidup yang lebih baik seperti itu. Mari sama-sama kita merangkul, bergandengan tangan, memajukan taraf kehidupan penyandang disabilitas. Oke. Ya. Jadi teman-teman di sini yang melihat video kali ini, mungkin saya bisa simpulin bahwa sebagai penyandang, sebagai kita yang mungkin normal kayak gitu, kita harus tetap bisa saling peduli sama penyandang disabilitas dan kita nggak boleh membeda-bedakan sesama manusia karena kita semua adalah sesama manusia yang perlu saling tolong menolong dan saling mengasihi satu sama lain seperti itu.
Oke, thank you banget ya Pak hari ini pembahasannya begitu menarik. Sama-sama Grace, sampai jumpa lagi.